Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 3. Subtema 3 kali ini tentang Ayo Cintai Lingkungan. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Materi yang pertama adalah daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Contoh daftar pertanyaan wawancara. Topik budidaya kerang mutiara. Narasumber peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaannya: 1. Sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? 2. Apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? 3. Bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Laporan wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian sebagai berikut. 1. Topik wawancara. 2. Narasumber. 3. Pewawancara. 4. Waktu dan tempat wawancara. 5. Hasil wawancara. Dan terakhir, kesimpulan. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. 1. Tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Kemudian baca dan pahami kembali jawaban dari narasumber. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Menentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Menentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Selanjutnya, menentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang harus dilakukan sebelum memberikan tanggapan: yang pertama adalah membaca hasil wawancara secara utuh. Yang kedua, hal-hal penting yang ada dalam wawancara adalah ketentuan pertanyaan yang baik, kemudian kelengkapan jawaban, dan yang terakhir adalah kesesuaian jawaban dengan topik. Presentasi laporan hasil wawancara. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Cara melakukan presentasi yang baik. 1. Membuka presentasi dengan salam, kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan presentasi dengan menggunakan bahasa yang santun. 3. Menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. 4. Menyampaikan materi hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Kemudian, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikan orang lain yang menyimak. 8. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu melakukan catatan kecil berisi poin-poin wawancara. Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Selanjutnya, kita akan belajar IPS tentang memanfaatkan sumber daya alam hayati.
Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sapi dimanfaatkan oleh manusia berupa daging dan susunya. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Nah, keuntungan merawat hewan dan tumbuhan antara lain: 1. Pohon mangga yang dirawat dengan baik akan menghasilkan buah yang bisa kita makan. Segar sekali ya. Kemudian ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging yang diolah menjadi bahan makanan. Pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ini adalah cara-caranya ya. Contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam adalah membuang sampah pada tempatnya, menyiram dan merawat tanaman, menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan dengan baik, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita belajar IPA. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Karena hewan dan tumbuhan itu memberikan banyak manfaat pada manusia, sehingga sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang dirawat dengan baik tidak akan mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman yang tidak dirawat akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kekurangan nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup yang lain. Selain itu, kandang burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan dengan baik, maka burung tersebut akan mati. Kalian mempunyai binatang apa di rumah peliharaannya? Ya, dirawat dengan baik ya. Ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. 1. Hewan yang terawat. Tubuhnya tegak, bergerak lincah. 2. Bulu dan rambut terlihat bersih mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Matanya terlihat jernih dan terang dan tidak keruh. Sementara hewan yang tidak terawat, tubuhnya akan cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam dan rontok. Kemudian matanya berair atau bernanah dan terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Kasihan ya. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, dan ladang yang tidak terlalu luas. Jadi bisa menggunakan pot-pot ya di rumah kalian. Karena manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana yang mudah dan praktis. Contoh tanaman dan manfaatnya dari tanaman obat. Temulawak meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, dan menurunkan kadar darah dan mencegah penggumpalan darah. Daun sirih dapat mengobati batuk sebagai antiseptik, membunuh kuman, obat mimisan, dan obat kumur-kumur jika sariawan atau sakit gigi ya. Kemudian daun seledri biasanya dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah. Kunyit sebagai ramuan jamu, kemudian menghilangkan gatal, pencegah kanker, dan menurunkan kadar gula darah atau kolesterol. Selanjutnya kita akan belajar PPKN KD 3.2 dan 42
melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Nah, membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Sehingga di sini kamu lihat bisa bagaimana banjir ya, karena akibat dari selokan atau sungai yang tersumbat. Sehingga dampaknya kalau selokan dan sungai tersumbat akan terjadi banjir jika hujan datang dengan lebatnya. Nih, ini adalah sampah juga. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir. Selain itu, banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan atau di sungai. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan dan tanah longsor, kita tidak boleh melakukan penebangan pohon secara berlebihan. Upaya pelestarian lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Nah, ini adalah bisa kamu lakukan sehari-hari. Contoh lain upaya pelestarian lingkungan adalah tidak merusak taman di sekitarmu, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, dalam melaksanakan kewajiban melestarikan lingkungan, kita bisa melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sebagai upaya melestarikan lingkungan. Selanjutnya kita akan belajar muatan SPDP. Kita akan belajar tentang montase. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber, kemudian ditempelkan pada suatu bidang sehingga menjadi satuan karya seni. Bahan-bahan yang digunakan untuk montase antara lain majalah dan koran. Bisa juga kalender bekas ya, kalender bekas ataupun majalah bekas itu bisa digunakan. Montase tema kehidupan air. Nah, ini adalah ada contohnya. Kamu membuat montase dengan berbagai ikan ataupun tumbuhan laut. Kelebihan karya montase yaitu dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar menjadi kesatuan cerita. Apresiasi terhadap karya montase. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian dapat dilakukan berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Nah, kalau kalian di sekolah itu bisa diberi penghargaan dengan diberikan nilai oleh Bapak Ibu guru. Contoh apresiasi terhadap karya seni. Nah, ini adalah gambar ya, ada montase tentang binatang ternak ya di satu padang rumput. Nah, apresiasi yang diberikan di sini adalah pendapat. Menurut saya karya montase ini sudah baik,
Namun saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah dengan 1-2 hewan lagi. Ini adalah salah satu contoh apresiasi dengan memberikan pendapat. Nah, demikian anak-anak yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu menjaga prokesnya, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.